Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Raifi Mariska. Dari video kali ini, aku bakal memberikan sedikit informasi kepada teman-teman mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu teman-teman siapkan ketika teman-teman ingin melakukan atau melaksanakan ujian UMPTKIN di tahun 2022 ini. Sebentar lagi ya, ini udah tanggal 4 Juni 2022 dan besok 5 Juni dan sebentar lagi ya teman-teman tanggal 7 Juni itu dimulai simulasi untuk pelaksanaan ujian UMPTKIN di tahun 2022. Nah, kira-kira hal apa saja yang perlu teman-teman siapkan dan apa saja yang perlu teman-teman perhatikan saat melaksanakan UMPTKIN di tahun 2022. Simak videonya. By the way, sebelum ke bagian alat-alat atau berkas yang perlu kita siapkan, di sini aku mau sedikit perhatian kepada teman-teman, terutama untuk mempersiapkan kesehatan fisik teman-teman ya teman-teman. Kesehatan mental juga harus disiapkan teman-teman. Karena kita yang namanya ujian, kita berpikir keras, kita berpikir mencari jawaban yang benar. Jadi usahakan teman-teman itu berada dalam kondisi yang sehat, yang fit, yang pokoknya yang bahagia gitu. Supaya itu juga berpengaruh terhadap tingkat pengerjaan soal teman-teman gitu, kefokusan teman-teman juga akan terganggu jika teman-teman itu dalam keadaan yang tidak sehat. Oke, langsung aja kita ke hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu kartu tanda bukti pendaftaran UMPTKIN atau kartu peserta lah ya, kartu peserta UMPTKIN tahun 2022 yang seperti ini. Silakan teman-teman di print out itu dengan ukuran kertas A4 atau F4 ya teman-teman, berwarna, tidak hitam putih. Berwarnanya itu ya maksudnya kalau seandainya ada logo UMPTKIN warna hijau ya udah warna hijau tetap, nggak berubah jadi hitam, nggak berubah jadi putih gitu teman-teman. Jadi silakan itu di print out dan itu wajib ya teman-teman untuk seluruhnya untuk di print out itu kartu tanda pesertanya, karena pada saat nanti pelaksanaannya itu akan diberikan gitu ya, ditunjukkan ke kamera bahwa ini kartu tanda peserta ujiannya gitu teman-teman, harus di print out dari sekarang agar tidak dilabakan, terutama teman-teman yang rumahnya itu jauh dari tempat percetakan fotokopian gitu teman-teman ya. Oke, dan yang kedua yaitu perangkat ujiannya nih teman-teman. Perangkat ujiannya itu bisa teman-teman menggunakan HP atau laptop teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan pilih antara keduanya. Kalau seandainya teman-teman enak nyamannya pakai HP, sudah pakai HP, tapi aku saranin pakai laptop teman-teman untuk pengerjaan soal UMPTKIN-nya. Dan di situ juga ada keterangan bahwa HP-nya itu RAM-nya itu minimal 3 GB ke atas ya teman-teman. RAM 2 ya kita cari aja HP siapa, kayak HP mama, HP saudara gitu yang lebih RAM-nya itu lebih tinggi ya teman-teman, agar nggak terjadi ngelek seperti itu ketika saat pelaksanaan UMPTKIN tahun 2022-nya. Jadi ketika teman-teman ingin pelaksanaan UMPTKIN-nya, teman-teman sudah bisa tahu nggak ada kehambatan-hambatan seperti HP-nya nge-lag dan hal-hal lainnya. Dan untuk kepada teman-teman yang user iPhone gitu teman-teman, itu mohon maaf sekali bahwa UMPTKIN itu nggak bisa untuk aplikasinya itu untuk dipasang di iOS ya teman-teman, untuk di iPhone gitu. Jadi teman-teman gunakanlah dulu Windows teman-teman atau laptop teman-teman gitu. Aku saranin banget pakai laptop ya teman-teman untuk pelaksanaan ujiannya. Yang ketiga, hal lainnya selain dari perangkat tersebut yaitu tentunya koneksi internet teman-teman. Koneksi internet ini sangat diharuskan ya teman-teman, itu H+ ya teman, H+ ke atas teman-teman koneksi internetnya. Boleh H+, tapi jangan sampai berubah-ubah ke 2G gitu teman-teman. Ya, usahakan 4G, aku yakin banget teman-teman bisa mengusahakannya sampai ke 4G itu jaringannya. Jangan sampai teman-teman itu kayak ada lag seperti itu. Nah, jikalau ya teman-teman nantinya itu mengalami suatu kendala seperti koneksi internetnya yang nggak stabil atau tiba-tiba keluar dari aplikasinya karena sinyalnya itu nggak kuat, teman-teman bisa langsung hubungi helpdesk-nya si UMPTKIN tahun 2022 di link yang di sini teman-teman, silakan. Dan teman-teman mengajukan untuk jadwal ulang untuk ujian UMPTKIN-nya, itu bisa teman-teman. Dan kemudian selanjutnya yaitu mengenai aplikasi SSE-nya. Nah, hal ini juga perlu teman-teman siapkan juga sebelum teman-teman itu melaksanakan ujian UMPTKIN-nya, yaitu kita diharuskan atau diwajibkan kita untuk menginstal atau mendownload aplikasi SSE UMPTKIN, karena di aplikasi situlah, di dalam aplikasi itu kita melakukan ujiannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nggak punya aplikasinya, teman-teman nggak bisa ikuti ujiannya. Maka dari itu teman-teman diwajibkan untuk mendownload aplikasinya, jangan sampai lupa untuk jadwal pendownloadan aplikasinya. Nah, di sini ada informasi terbaru teman-teman, aku bilang kemarin kan di tanggal 6 Juni tuh ya, untuk baru bisa mendownload aplikasinya. Namun di situ teman-teman lihat lagi di kartu tanda pesertanya, di situ bahwa ada jadwal unduh aplikasi SSE. Nah, di situ ada tanggal, ada kebanyakan teman-teman itu tanggal 5 Juni ya teman-teman, besok teman-teman untuk mendownloadnya.
di jam, ada jamnya juga, ada jam 2, ada jam 3 gitu teman-teman. Bisa di-download aplikasinya sesuai dengan jadwal yang telah ada di kartu tanda peserta UMPTKIN teman-teman. Jadi silahkan di-download aplikasinya, baik itu yang menggunakan HP ataupun yang menggunakan laptop teman-teman. Silahkan di-download dulu terlebih dahulu. Dan kemudian daya baterai teman-teman. Jangan sampai lupa mengenai daya baterai teman-teman. Karena di sini aku banyak sekali nanya kepada teman-teman, banyak banget nggak sih nguras baterainya ketika kita pelaksanaan UMPTKIN tahun 2022-nya? Ternyata katanya cukup banyak. Ada yang dari 100% sampai ke 10%. Itu cukup banyak ya teman-teman. Katanya biasanya HP-nya itu awetnya itu sampai malam juga bisa teman-teman. Dan karena ujian itu jadi cepet banget habisnya. Jadi usahakan teman-teman itu bila perlu ada power bank, ada charger deket dengan colokan. Kalau nggak ada power bank ya teman-teman, silakan teman-teman persiapan gitu ya hal-hal yang kira-kira nanti akan terjadi gitu teman-teman, silakan siapkan dari sekarang teman-teman baterainya gitu. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk berdoa persiapannya. Untuk belajar juga jangan lupa belajar yang IPS, silakan belajar IPS, yang IPA belajar IPA, silakan belajar gitu teman-teman untuk persiapan-persiapannya. Dan sebentar lagi teman-teman akan melaksanakan UMPTKIN tahun 2022. Nantinya teman-teman itu kan online teman-teman, usahakan teman-teman itu terhindar dari segala kebisingan, segala keramaian dari banyak-banyak orang, dari tetangga, dari saudara, dari adik-adik kecil. Silakan teman-teman kuncilah pintu kamarnya atau teman-teman cari tempat yang nggak ada suara apapun, nggak ada orang lewat gitu teman-teman. Karena kita itu walaupun kita melaksanakan ujiannya secara online, kita juga sangat diawasi oleh pengawasnya itu teman-teman. Dan di sini ada beberapa teman aku juga yang mendapatkan teguran bahwasannya saya tadi kayak cuman geleng gini aja, gini aja, gini aja, dan dapat tanda notif merah gitu teman-teman di layar laptopnya itu, bahwa itu peringatan pertama, jangan sampai ada peringatan ketiga sampai ketiga dia akan langsung didiskualifikasi dari ujian UMPTKIN, seleksi UMPTKIN tahun 2022. Jadi teman-teman silahkan untuk cari tempat-tempat yang sekiranya itu kosong, sekiranya itu nggak ada gangguan dari orang-orang, nggak ada orang-orang lewat, dan sekiranya nggak ada anak-anak kecil yang mengganggu aktivitas teman-teman, oke? Dan jangan lupa juga untuk mencari sinyal yang stabil, jangan lupa untuk cas handphonenya, dan nanti untuk pakaian nanti akan aku bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk video ini cukup untuk hal-hal yang perlu teman-teman siapkan. Kalau ada lagi yang perlu disiapkan, silahkan teman-teman komen aja di kolom komentar, karena inilah yang aku rangkum yang sekiranya teman-teman itu bakal kayak lupa gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.